Jadi untuk hantu teke-teke ini sendiri memiliki beberapa kisah dan beberapa kisah tersebut cukup tragis karena akhiran kedua cerita ini cukup sama. Lalu akhirnya si Reiko meninggal di tempat dengan tubuhnya yang terbagi dua, dari kepala sampai pinggang dan dari pinggang sampai kaki. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul. Kita kembali lagi di konten Fakta Horor. Dan di Fakta Horor kali ini kita akan membahas requestan dari subscriber. Dan requestan kali ini yaitu adalah kita akan membahas tentang hantu teke-teke dari Jepang. Jadi untuk hantu teke-teke ini sendiri memiliki beberapa kisah dan beberapa kisah tersebut cukup tragis karena akhiran kedua cerita ini cukup sama, tapi hanya beda di awalan saja. Ada yang bilang hantu teke-teke ini tuh korban dari bullying, seperti hantu Hikiko-san yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Kalian bisa ceknya di sini, di atas ini. Dan satu lagi, cerita hantu teke-teke ini berlatar pasca setelah Perang Dunia Kedua selesai. Tepatnya pada awal penyerahan Jepang ke Amerika. Langsung aja kita mulai ceritanya. Pertama-tama, kita di sini nggak pernah setuju tentang bullying ya, karena bullying itu merugikan orang lain dan nggak baik buat dilakukan. Apa hubungannya hantu teke-teke dengan bullying yang kita bahas sebelumnya? Jadi gini, menurut legenda Jepang, munculnya hantu teke-teke berawal dari kisah bullying yang dialami seorang siswi SMA bernama Kashima Reiko. Semasa sekolah, Reiko dikenal sebagai siswi yang pemalu dan penakut. Dua karakteristik itulah yang membuat dia dibully oleh teman-temannya. Suatu hari, Reiko menunggu kedatangan kereta di stasiun Shinkansen. Nah, pas lagi nunggu itu, Reiko lagi-lagi jadi korban bullying dari teman-temannya tersebut. Saat itu temannya super jahil meletakkan jangkrik di bahu Reiko. Si teman gak pernah menyangka bahwa kejahilannya berakibat fatal. Saking kagetnya dengan jangkrik yang ada di bahunya, Reiko terjatuh ke rel dan tertabrak oleh kereta yang saat itu melaju cukup kencang. Hanya dalam hitungan detik, kereta menggilas tubuhnya menjadi dua bagian. Lalu akhirnya si Reiko meninggal di tempat dengan tubuhnya yang terbagi dua, dari kepala sampai pinggang dan dari pinggang sampai kaki. Dendam terhadap kelakuannya, hantu Reiko bergentayangan di stasiun tersebut. Reiko muncul sebagai hantu yang bernama Teke-teke. Arwah Reiko kerap bergentayangan dengan tubuh yang tak utuh. Ia berjalan dengan cara merangkak menggunakan tangan atau sikutnya. Gerakan tersebut berbunyi seperti Teke-teke, makanya dia dipanggil hantu Teke-teke. Seramnya lagi, Teke-teke berkeliaran dengan membawa sabit. Ia akan bertanya pada orang di mana kakinya. Lalu, orang tersebut harus menjawab di jalur Meishin, yang merupakan jalur si Reiko meninggal. Jika orang itu tidak menjawab pertanyaan tersebut, Teke-teke akan menebas kaki orang tersebut. Jadi versi kedua ini, Teke-teke melibatkan kematian yang cukup kejam dan mendadak, seperti dalam kasus Kashima Reiko, roh pendendam pertama yang akhir ceritanya mengganggu sekaligus mengerikan. Kematian ini diduga terjadi di Jepang, di mana wanita warga lokal dari Hokkaido ini diserang oleh GI Amerika. Setelah diserang, kemudian tubuh wanita ini dibuang ke rel kereta api. Tapi wanita ini ternyata masih hidup. Namun, tak lama kemudian ada kereta yang melintas dan menabrak tubuhnya menjadi dua. Teriakan wanita tersebut terdengar oleh petugas stasiun yang sedang bertugas. Dia segera bergegas menghampiri suara tersebut. Dan dia sangat terkejut melihat keadaan si Reiko ini yang sedang sekarat karena merasa tak bisa berbuat banyak. Akhirnya ia menutup jasad dengan kantong plastik dan membiarkannya mati. Untuk saya sendiri, sebenarnya saya cukup familiar dengan cerita Reiko yang pertama. Ya, karena saya menonton filmnya si hantu teke-teke ini lebih condong yang ke pertama yang kasus bullying tadi. Dan di film tersebut saya menonton cukup seram hantunya dan banyak pesan-pesan yang dapat diambil dari film tersebut. Kalau menurut kalian sendiri, cerita hari ini bagaimana? Apakah cukup menyeramkan atau mungkin kurang seram? Kalian bisa nanti tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Kalau kalian gak keberatan juga bisa langsung di-share. Kalau kalian mau request cerita lagi, nanti kita bisa bacain di episode selanjutnya. Tulis saja di kolom komentar atau DM Instagram kita. So, see you next time. Bye.